Dia ganti nggak ya bajunya ya? Cek cek 1 2 3. Tahu. Buka. Wah, Sudah ganti bajunya Nah sudah. gitu dong. Oh disuruh iya. disuruh ganti baju, jadi ya ganti baju saya. Gimana kabar? Gimana kabar? Alhamdulillah. Ya, jadi saya tadi mendengar obrolan-obrolan tentang bagaimana ada keserupaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau kita tinjau dari mana? Stop. Ini bukan keroyokan ya. Ini atas persetujuan kamu. Ya. Oh, boleh. Kan biasa Yusuf Pei kan nggak berani ngadepin saya, harus manggil Yusuf Pei kan. Enggak, nanti videonya diambil teman-teman kan di framing keroyokan katanya. Iya. Saya tanggapi sedikit dulu ya, gini. Kacamatanya mana itu? Baik, aku diam. Ustadz Wapi yang ngomong. Ya. Oke, Oke. baik. Kalau pakai kacamata nggak kelihatan karena memantul. Begini, ada sesuatu pernyataan dari saudara-saudara orang Islam yang mengatakan bahwa apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah meneruskan apa yang sebelumnya sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Cuman ini yang saya sebut dengan jawaban iman, Gus Wapi. Nah, kita harus kok bisukan. Kita harus bisa membedakan nih antara jawaban iman dengan kajian ilmiah. Kalau jawaban iman kita selesai, kita nggak usah diskusi gitu loh. Oke. Gimana kalau kita kaji secara ilmiah? Ini biasanya dalam perdiskusian kita kan sudah sering kan diskusikan. Nah, biasanya dalam perdiskusian itu selalu keadaannya antum bertanya, saya menjawab. Selalu begitu kan? Coba kita sekarang balik, saya bertanya, antum menjawab, bisa nggak? Boleh. Ini dari satu tema ini kita saling tanya jawab ini. Oke, jadi Boleh. saya nanya, antum yang jawab, betul? Boleh. Gantian nanti ya bolak-balik kan. Gini. Ya. Saya sudah membukukan ada sekitar 30 poin yang sudah saya periksa selama 13 tahun di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab. Suatu kutipan-kutipan yang dilakukan oleh Al-Quran, tetapi itu secara logis itu salah. Kutipan itu mirip tapi salah. Kita ambil satu contoh nih. Loh, kok antum dulu yang nanya, katanya saya dulu yang nanya, gimana sih? Ini kita tanya jawab ini nanti di tema ini tanya jawab. Nah, kayak kalau antum yang menjelaskan, maka sama dengan yang kemarin-kemarin. Antum bertanya, saya yang jawab. Sekarang saya dulu jelaskan, nanti saya yang bertanya, gitu. Baru gantian, gimana? Cuma nanti keluar dari tema itu Gus Wapi. Lah sama, temanya ya kritik Al-Quran dan Bible saja. Iya, tetapi harus dari poin-poin yang sama ya. Lah, ya terserah saya lah, kok takut kali. Bukan, kalau nanti poinnya nggak sama, itu jatuhnya nanti kita debat kusir lagi. Makanya saya tadi Enggak, nggak menyambung perlu yang debat tadi loh. kusir. Kita ngobrol aja, gitu. Jadi begini, Kayaknya Gus Wapi langsung takut nih ditanya nih. dari kemarin-kemarin saya Lu selalu keren. pihak yang menjawab, kamu pihak yang bertanya. Sekarang coba Yaudah, silakan. Ya, Silakan. Nah, saya sudah 15 tahun belajar Bible. Nah, setelah Nah, ini bohong kalau ini. Nah, santai dulu. Silakan. Santai dulu gitu loh. Saya kan pakai dalil antum gitu loh. 13 tahun belajar Quran. Ya, Iya. 13 tahun. Saya sudah 15 tahun ya meneliti Bible itu, ada sekitar 50 lebih ya kesalahan kutip di dalam Bible. Kesalahan kutip ya. Entah ini datanya dari mana, saya nggak paham. Nanti Mas Edis yang menunjukkan data itu kepada saya. Data itu. Sebenarnya ngutip apa itu? Nah, begini. Ketika LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, ya, menuliskan sebuah teks ya di dalam Markus, itu ceritanya ternyata nggak sama dengan beberapa manuskrip yang saya temui. Itu nggak sama, Mas Edis. Nah, misalnya kita buka, coba antum buka misalnya di dalam
Markus 16 nomor ke-8. Itu nggak pernah dikutip oleh manuskrip-manuskrip sebelumnya. Ya kodeks ya, yang berbentuk kodeks ya. Coba antum buktikan data kepada saya ya bahwa di dalam LAI itu ketika menerjemah Markus 16 nomor 8 itu mengambil dari kodeks apa? Misalnya manuskrip apa? Karena yang kita yakini selama ini, teman-teman Kristen menyatakan perjanjian baru itu yang paling tua adalah berbahasa Yunani. Yang paling tua berbahasa Yunani. Nah, sedangkan saya cek di beberapa manuskrip Yunani sebelum-sebelumnya, itu nggak pernah ada narasi bait kedua, paragraf kedua di dalam Markus 16 nomor 8. Mungkin sampaikan datanya kepada kami, mungkin ada manuskrip Yunani tahun berapa yang lebih tua, itu sampaikan datanya, coba. Baik, baik. Jadi ini saya jawab secara singkat saja ya. Pertama-tama ada kesalahpahaman dari Gus Wafi ini mengenai tema yang saya ajukan. Duh, Padahal sebentar, ini kan saya mau menjawab nih. Saya mau menjawab, salah jangan kutip panik. itu. Jangan panik dulu lah. Kan tadi sudah bernarasi, sekarang gantian ngomong gitu loh. Jangan panik. Saya heran nih, setiap kalian ketemu saya itu bawaannya itu panik gitu loh. Tenang aja, gini. Yang saya ajukan itu begini Gus Wapi. Kita ini kan membahas antara iman Islam dan iman Kristen. Nah, lalu Anda tadi udah keburu panik, lalu langsung mengutip Markus 16 yang seharusnya itu hanya berakhir di pasal berapa? Pasal 16. Harusnya berakhir di situ. bukan itu yang saya tanyakan. Bukan itu. Bukan. Makanya pahami. Iya, saya paham. Saya. Bukan, Artinya bukan, ada bukan bagian belakang. Tenang, Oh, bukan, ada bagian bukan belakang. bagian belakang. Fokus di Markus 16 ayat ke-8-nya. Ayat ke-8-nya. Satu ayat Oke. aja. Baik, Yang salah baik. kutip. LAI salah Baik. kutipnya. Coba Baik. buktikan kepada Jadi, saya manuskrip Yunani tahun berapa di abad 4 atau 5 yang sama seperti kutipan LAI yang sekarang. Yang ayat baik, 8 saya saja. jawab ya, saya jawab. Jadi gini, pertama-tama di antara para scholar ya, para sarjana-sarjana teologi Kristen, itu juga ada yang mengatakan bahwa Markus pasal 16 itu hanya berakhir di pasal 8. Pasal berikutnya itu tidak ada, seperti tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yaitu mereka akan memegang kalajengking, meminum sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Itu ada para sarjana yang mengatakan bahwa bagian itu tidak ditemukan di naskah-naskah yang lebih tua. Itu saya akui. Memang itu diakui oleh para sarjana Kristen. Begitu. Tetapi yang Gus Wapi salah mengerti dari saya adalah itu bukan kajian perbandingan antara Islam dan Kristen. Yang saya ajukan itu adalah tema tentang perbandingan Islam dan Kristen. Gitu loh. Nah ini kenapa Gus Wapi takut nih kalau mau membahas ini gitu loh. Ini loh, saya penasaran. Ini kan Markus 16 ayat 8. Bukan ayat setelahnya, bukan. Saya fokus satu ayat ini. Ketika ayat ini ada begini nih, ini nih. Dengan singkat mereka sampaikan. Nah, dengan singkat mereka sampaikan sampai bawah ini, sampai keselamatan ini. Ini baru ada di LAI di abad terakhir. Nah, saya minta di Kodeks Sinaiticus kah atau Vatikanus kah, ini dapatnya dari mana gitu loh. Karena manuskrip yang tua diyakini oleh teman-teman Kristen berbahasa Yunani. Nah, ini saya cari di beberapa kodeks itu nggak ketemu yang ini, yang dari dengan singkat mereka sampaikan. Ini di mana datanya? Coba saya minta. Baik. Jadi begini ya Gus Wapi ya. Pertama-tama banyak manuskrip-manuskrip di dalam Alkitab. Jadi kami nggak hanya merujuk kepada naskah-naskah misalnya Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus. Itu kodeks-kodeks yang tua yang masih terjaga sampai sekarang. Begitu. Ya udah. Cuman begini Gus Wapi, yang saya sesalkan begini, kenapa Gus Wapi membahas satu isu yang nggak ada hubungannya dengan Islam gitu loh. Kenapa di sini Gus Wapi merasa khawatir kalau publik tahu bahwa sesungguhnya Al-Quran itu melakukan kutipan-kutipan dari dalam Injil dan Taurat. Itu yang mau saya bahas gitu loh. Kalau itu baru ada perbandingan agama gitu loh Gus. Sudah?
Jadi gini Nah, Mas, silakan. saya nggak takut karena buktinya kita berdiskusi dengan tema itu bukan sekali dua kali. Kita sudah berkali-kali berdiskusi dengan tema tersebut. Cuma nih, sekarang saya pengen gantian. Biasanya kemarin-kemarin Berarti saya yang takut dia, ya menjawab. sudahlah. Ya, Ya saya sudahlah, kalau menjawab. Gus Wapi takut, saya juga Anda nggak yang- memaksakan lah. Anda yang bertanya. Dari kemarin kan seperti itu tuh. Sekarang sudah 2026. Gini Gus, kalau misalnya Gus Wapi Sekarang mengajukan saya yang bertanya. Gitu loh, ada saya suara, bertanya. ada suara apa ini? Begini Gus, kalau misalnya Gus Wapi menanyakan suatu hal yang dia itu berkaitan antara perbandingan Islam dan Kristen, maka itu menjadi isu yang bagus. Tapi kalau misalnya Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan permasalahan-permasalahan di dalam internal Kristen, artinya kita bukan diskusi Islam Kristen. Gitu loh. Ini adalah tema tentang kitab suci yang salah kutip, gitu loh. Saya yakin. Nah, kalau kalau begitu Gus Wapi bahwa- harus bisa membuktikan bahwa Tunggu dulu, Alkitab ini saya yang mengutip bertanya, Al-Qur'an kamu yang tetapi menjawab. salah gitu loh. Iya, saya yang bertanya sekarang. Buktikan kalau memang Bible itu nggak salah kutip. Buktikan kalau nggak salah kutip, mana Oke. manuskrip Yunani tuanya yang Salah menyebutkan kutip dari mana dulu? Mengutip Al-Qur'an kah? Loh, bukan. Nah, Bible berarti Anda sudah gugur. mengutip Berarti klaim manuskrip klaim yang bahwa mana? Quran Nggak bahwa mau kan? Alkitab Ditanya nggak mengutip. mau kan? Ditanya Begini nggak mau Gus, kan? wah, ini jadi buntu kan kita. Ya Anda udahlah, bisa tapi nggak jawab ini. Kalau nggak kalau bisa, nggak Gus apa-apa. Wapi, kalau Gus Wapi ketakutan ingin supaya publik tahu. Saya tahu ada kekhawatiran di dalam diri Gus Wapi bahwa umat Islam itu takut nanti goncang imannya kalau memang ayat-ayat Al-Qur'an itu memang Framingnya, mengutip. Dis. Saya cuma framing seperti itu bisa, Dis. Misalnya saya mengatakan, saya tahu Anda kekhawatiran di dalam hati Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya sehingga Anda mengatakan bahwa saya akan keluar dari tema. Padahal sekarang gantian saya yang bertanya, Anda yang menjawab. Biasanya dari dulu 2004-2005 Anda yang bertanya, saya yang menjawab. Sekarang kita balik. Sepertinya ada kekhawatiran dari Mas Edis, Bible ini sudah memang Nih, banyak belum palsuan udah di dibisukan teman-teman sama mereka. Ayo coba Begini dijawab. Gus, biar kita nggak berulang-ulang nih, kasihan yang nonton loh Gus. Gini Gus, Anda kan mempertanyakan perihal Markus 16, ini dikutip dari mana? Karena nggak ditemukan naskah yang lebih tua yang mengatakan demikian. Betul? Ya, betul. Nah, pertanyaan saya sebelum saya bahas ke situ, apa hubungannya dengan agama Islam? Ya penting, berarti menunjukkan Islam benar. Kitab Anda itu banyak campurannya. Nggak seperti itu Gus, gini. Kalau ini misal, ini kita Nggak buat bisa jawab. permisalan aja ya. Berubah-ubah. Gak Nih, bisa gini jawab. loh, makanya begini, yang ini namanya kalau Anda nggak bisa jawab, melawan bisa pola. jangan apa. Gini Gus. Anda kalau dalam kajian-kajian ilmiah di universitas, Anda pasti disalahkan orang. Kenapa? Gini. Bisa jawab dia. Bukan begitu, Gus. Gini, cara membuktikan bahwa Islam benar adalah apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an tersebut tentang Injil dan Taurat itu benar. Karena begini, Gus. Bisa nggak jawab? Nggak bisa jawab dia. Dia maunya bertanya. Itu moderator pars. Aduh, Pak moderator, naikin lagi. Gak usah turunin. Moderator paras ini nurunin. Aduh. Saya assalamualaikum dulu dong. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waduh. Ada ustadku yang agak-agak ini. Naik lagi, Des. Ustaz Wafi apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Yusuf makin kinclong. Alhamdulillah, Bu. Maaf lahir batin ya, mau puasa. Bunda, iya, mau puasa. Sama, benar. Iwan Villa nih mau puasa. Maaf lahir batin semua ya. Tolong di follow. Genepin 100.000 nih kita bagi-bagi hadiah. Kenapa diturunkan sih? Padahal saya ngajak diskusi yang bagus loh ini. Gak ada yang Kita ini kan Jangan diskusi yang turunkan, Pak baik. moderator. Aduh. Supaya kita ini terjadi komunikasi yang baik begitu loh. Diskusi yang baik, nggak saling hujat gitu loh. Ya, jawab Kita dulu. bangun diskusi yang baik gitu loh. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan saya, sudah gantian. Kamu bertanya lagi sekarang. Kalau nggak Oke, bisa, begini, Gus. ulang. Oke, begini Gus ya. Tadi sudah saya jawab. Loh, mana Masalah. datanya mana? Ambil manuskrip yang mana? Nah ini makanya
Gus, itu pertanyaan gini loh. Pertanyaan itu sama seperti kalau orang Islam ditanya, di mana naskah rujukan dari Al-Qur'an yang ada sekarang? Pasti umat muslim akan bertanya, "Loh, kami Jawab tidak merujuk kepada." Ini kan saya lagi Anda- saya heran loh. Saya lagi jawab tapi nggak dikasih kesempatan ngomong. Datanya tampilin, biar Begini terjawab. Gus Wafi, begini Gus, yang menilai itu penonton, nggak boleh. Masa Anda menilai? Nggak boleh. Biar penonton aja yang Datanya nilai tampilin, gitu Des. loh. Gimana Mas Edi sini? Begini, saya minta begini. Dari 2004 Yusuf sampai PI sebagai 2006, saya hanya bersanya 1 kali loh. begini, Yusuf PI hanya sebagai host saja, netral. Kemudian nanti penonton lah yang akan menilai. Oke, ini fair loh, ini fair loh. Saya udah main ke sini. Saya harap semoga umat muslim tidak gentar dan ketakutan menghadapi saya begitu. Iya, Nah, jawab gini. dulu, jawab. Oke, saya Oke. jawab ya. Saya jawab. Gini. Datanya. Begini Gus, pertama-tama orang Kristen itu punya ingatan, punya pengetahuan tentang apa yang terjadi. Oke? Sama seperti umat muslim, kalau pertanyaan ini sama, pernah ditanya kepada umat muslim. Dari mana naskah rujukan daripada Al-Quran yang ada sekarang? Umat muslim akan menjawab, loh, kami tidak merujuk kepada manuskrip. Kami merujuk kepada ingatan dan hafalan-hafalan. Dan itulah yang dituliskan oleh Al-Quran sekarang. Itu sama, Gus. Kalau orang Islam ditanya, mana naskah tertua rujukannya ini? Nggak ada. Orang Muslim akan bertanya, oh itu dari ingatan dan hafalan para sahabat. Nah, jawabannya sebenarnya sama, Gus. Dari mana Markus yang sekian itu, dari pasal 16 setelah pasal 8 itu, ya tentu dari para saksi mata itu. Kenapa harus rujukannya, harus naskah? Begitu, Gus. Cuman yang mau saya tanyakan gini, Gus. Itu ditulis melalui itu- ingatan, mana datanya? Inilah saya bilang. Inilah saya Coba bilang. buktikan data Mas Edis, minimal buktikan data biar Oke, kita di tahu dalam bahwa di Anda dalam nggak Lukas. bohong. Oke, di dalam Lukas pasal yang pertama, coba. Kok malah Lukas? Yang Iya. ditanyain Markus mana Lukas? Loh, Mana sih? itu kan Lukas itu kan memberitahu begini, bahwa setelah aku menyelidikinya dari para saksi mata dan pelaku firman, maka Lukas, aku Dis. membukukannya secara teratur bagimu. Itu Lukas, Artinya apa? Tanya Markus. Ya itu semua merujuk kepada saksi mata, Gus. Ini Itu gini, Lukas, Gus. itu Ini pribadi Lukas diskusi itu. begini, Gus. Diskusi ini menjadi diskusi yang memaksa kalau misalnya Anda berkata begitu. Dan tidak ilmiah lagi diskusinya. Aduh, Makanya dia nggak tahu gitu loh. makanya begini, Biar Gus. simpel. Biar begini, simpel, nggak tahu gitu. kira-kira kalau saya mengangkat satu isu di mana itu tertulis dalam Quran dan dalam Alkitab, di mana Quran melakukan sebuah Jawab dulu. penceritaan ulang. Jawab Tetapi dulu cerita lah. ulangnya itu Gantian lah itu bertanya. mengandung hal-hal yang tidak logis. Gimana? Pertanyaan saya itu gantian. Dari 2004 sampai 2005, kamu sudah bertanya, saya selalu menjawab. Saya sekarang cuma 1 kali bertanya, saya minta. Udah saya jawab tadi itu. Mana datanya, Lukas? Itu di dalam Lukas pasal yang pertama. Dis, kamu itu ternyata nggak paham Kristen, tapi kamu tajam ke Islam. Dis. Iya, tidak masalah, Gus. Itu adalah pendapat atau asumsi liar, nggak masalah. Iya, Gini, kira-kira berani nggak tajamnya kita cuma ke Islam, Kristen kamu nol. teman-teman kalian sudah menyaksikan ya bagaimana Gus Wapi takut ketika kita membahas kutipan-kutipan Oke, Al-Qur'an yang merujuk kepada Alkitab. Teman-teman sudah menyaksikan ya. Ternyata Edis tajamnya ke Islam, Kristen dia nol. Ditanyakin minta data satu saja, gak ada data yang dia tampilkan. Itu udah saya jawab, Gus. Itu bukan. Teman-teman yang menilai ditanya pemirsa. Apa, yang dijawab apa, Dis? Yang menilai pemirsa sendiri. Lah, yang saya tanya apa, yang dijawab apa? Jangan kemudian pribadi Lukas, penulisan tentang Lukas dikait-kaitkan dengan Markus 16 nomor 8, ma bainas sama'i was sumur. Jauh sejauh langit dan sumur. Ya, tidak masalah itu. Namanya asumsi liar dari Gus Wapi nggak Nah, masalah. berarti sejauh ini kamu cuma tajam ke Islam tapi tumpul ke Kristen. Berarti kamu mengakui saya tajam ke Islam ya? Nah, kamu kan kalau bertanya kan ngebedah. Iya. Berarti Gus Wapi mengakui bahwa saya tajam ke Islam ya? Ya, kamu kalau bertanya ya, tapi kamu nggak menguasai, itu ke Islam ngebet banget. Tapi giliran kita tanya balik tentang kekristenan, kamu nol. Oke, baik. Seharusnya Udah bisa sekarang gantian? kamu sebagai orang Kristen, perdalami Kristen dulu, baru loncat pagar ingin tahu Islam. Ternyata- Itu yang benar. ternyata Gus- Seperti ternyata saya, teman-teman- saya ternyata saya Gus mondok Wapi- terus
Dis, saya mondok 9 tahun. Saya di pesantren 9 tahun. Kamu nyuruh saya baca semua kitab di belakang saya ini. Kamu suruh baca, buka halaman berapapun, saya bisa baca tanpa harokat. Saya mondok 9 tahun. Setelah saya mondok 9 tahun mempelajari Islam secara mendalam, baru saya belajar loncat pagar, mengetahui tentang the Bible. Nah, Udah. ternyata Mas Edis bertahun-tahun itu cuma belajar Islam, itu pun gagal paham terus. Ternyata kekristenan dia nol, saudara. Ditanya itu gak pernah bisa. Gak pernah Sudah? bisa kamu ditanya Kristen, Dis. Begitu Mas Edis. Sudah? Iya, lanjut. Baik. Jadi begini ya. Inilah yang saya sebut dengan logical fallacy. Wah. Kecacatan berpikir. Bagaimana Islam itu benar karena Gus Wafi bisa membaca buku-buku yang tidak ada harokatnya. Ini Anda kalau dalam kajian-kajian akademis, makanya saya nonton video Anda debat dengan guru Gembul, itu memang Anda itu dogmatis. Orang yang sangat memuja dan membanggakan dogma. Tetapi Anda menghilangkan segala logika dan kajian-kajian ilmiah. Bagaimana mungkin Islam menjadi benar karena Gus Wapi bisa membaca kitab-kitab tanpa harokat? Ini logika berpikir macam apa? Gitu loh. Ya, yang Islam lebih- itu tidak. Nah, yang lebih makanya dia tadi relevan- ngomong, saya denger loh, padahal ini berat karena bener memang ada kamu saya ini. isinya cuma framingan bisanya, Dis, Loh. gitu loh. Gus, bagaimana Islam itu benar karena Anda bisa membaca huruf-huruf tanpa harokat? Ini model Karena berpikir semua macam apa? dasar-dasar Islam itu menggunakan bahasa Arab, Dis. Oke, baik. Kita ambil contoh Nah, mau? Kamu tak suruh baca Yunani sekarang, siap nggak? Tak suruh baca Yunani, satu huruf saja. Oke, apakah kalau saya bisa baca huruf Yunani atau tidak bisa baca huruf Yunani membuktikan bahwa Kristen benar? Nah, itu adalah sebuah ilmu, Dis. Minimal. Iya, itu adalah ilmu, tetapi itu tidak membuktikan Islam Kristen itu benar atau salah. Ini Minimal. logika berpikirmu itu salah, Gus. Gini, Gitu minimal kamu bisa bahasa Ibrani dan Yunani, itu membuktikan kamu serius mempelajari kitab-kitab Kristen. Minimal Nah, seperti kalau itu statementmu itu benar, tetapi kalau untuk menyatakan bahwa Islam atau Kristen benar dari orang lain yang bisa membaca naskah tertentu itu tidak benar. Oke, sekarang saya kasih satu contoh, mau nggak? Jawaban saya gimana? Jadi Nggak mau dia. jawaban saya gimana tadi? Kok langsung kabur ini. Gus Wafi takut trauma dia Saya bukan ditanya. takut. Saya sudah 2 tahun sebagai penjawab. Saya 2 tahun menjawab. Kamu baru 1 kali saya tanya. Baru 1 kali. Gus, saya kita udah tanya berulang-ulang. Tapi gini, teman-teman, Gus, sebenarnya gini, Anda tidak perlu takut kalau memang Islam itu benar. Anda tidak perlu takut kalau memang Al-Quran itu tidak menyembunyikan sesuatu. Tadi, karena ada orang tadi yang nanya, gini, karena tadi ada orang yang nanya mengenai Ini berbalik adanya, aku ini. ini ada satu kisah saya temukan begini nih. Di dalam Al-Quran, di dalam Ini nanya surat akhir Sad, kan. di dalam surat Sad ayat 21 sampai 25 itu bercerita tentang adanya 2 orang yang memanjat pagar menemui Daud. Nah, ketika mereka memanjat pagar menemui Daud itu, mereka itu mengadukan perkara perihal kambing. Di mana saudara satu orang, pihak satunya ini, dia berkata dia memiliki 99 atau banyak kambing, sementara yang satu itu hanya punya 1. Kemudian dalam sebuah perdebatan, yang punya kambing banyak ini menang. Sehingga kambing punya temannya yang satu-satunya itu akhirnya diambil dan menjadi punya dia. Kemudian Daud menyesal dan bertaubat. Nah, setelah saya periksa, saya mengkaji ini, ada 30 kajian tadi saya buat. Ternyata kisah ini itu merupakan kesalahan kutip dari 2 Samuel pasal 12. Nah, kesalahan kutipnya di sini. Ini baru kajian ilmiah, Gus. Jadi jangan Anda membandingkan yang nggak ada bagiannya. Gini. Jadi ternyata bagian ini diambil oleh Al-Quran dari 2 Samuel pasal 12. Ternyata di 2 Samuel 12 itu bukan 2 orang sungguhan yang datang kepada Daud, tidak. Tetapi sebuah perumpamaan tentang adanya 2 orang. Coba kita bandingkan dulu coba.
surat Shad ayat 21 sampai 25. Ini baru diskusi yang ilmiah, Gus. Kita nggak debat-debat kusir. Ngomong aja dulu, setelah itu saya gitu. Oke, saya bacakan dulu ya di 2 Samuel ya. Baru nanti ke surat Shad ayat ke 21 sampai 25. 2 Samuel pasal yang ke-12. Kemudian surat Shad ayat yang ke-21. Bentar ya. Nah, di dalam Al-Quran itu dibuka dengan kata-kata begini. Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar. Nah, kata-kata memanjat pagar ini bermasalah nanti. Saya tunjukkan ya. Karena ini menjadi cerita yang aneh. Nah, kita buka ke 2 Samuel 12 dulu. Nih, ini baru kajian ilmiah, Gus, ya. 2 Samuel pasal 12, ini perikopnya berkata Nathan memberi peringatan kepada Daud sehingga Daud menyesal. Nih, pasal pertama. Atau saya balik dulu atau saya baca saja? Saya balik atau saya baca? Oke, saya baca aja ya. Saya baca nih. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti anak perempuan sendiri. Perhatikan ini. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba di betina kepunyaan si miskin itu tadi dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang itu harus dihukum mati. Dan anak domba itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak mengenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini sekarang kita baca surat Shad tadi ayat 21. Ini sebenarnya ngutip dari situ ini. Nih. Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? 22. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut dengan kedatangan mereka dan mereka berkata, janganlah kamu merasa takut, kami adalah 2 orang yang berperkara, yang seorang dari kami berbuat zalim kepada seorang yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. 23-nya. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku hanya mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam suatu perdebatan. Nah kemudian Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka. Ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu tersungkur sujud dan bertaubat. Ini pokok bahasan saya begini, Gus. Kita lihat perbedaannya dulu ya. Kalau kesamaannya tentu teman-teman semua yang punya nalar sudah lihat ini ada kemiripan. Kecacatannya begini. Di dalam versi aslinya itu tidak pernah ada 2 orang sungguhan datang kepada Daud. Nggak pernah ada. Hanya Nathan membawa sebuah perumpamaan tentang adanya 2 orang. Tetapi di dalam Al-Quran ini 2 orang betulan datang.
Nah, kenapa ini janggal dan kenapa ini bohong yang di dalam Al-Quran ini? Gini, kita tahu Daud itu kan seorang raja. Namanya seorang raja, itu pasti tinggalnya di istana raja, dikawal oleh pengawal. Pengawal itu nggak boleh tidur. Bahkan Daud itu pernah menulis mazmur yang tulisannya begini, seperti pengawal yang merindukan pagi. Makanya pengawal itu kalau sampai tidur ketiduran itu bisa dihukum mati. Karena raja itu sangat dijaga zaman dulu. Nah, ini anehnya begini. Dua orang ini itu nggak jelas siapa. Kemudian kedua, mereka ngelompat pagar. Karena melompat pagar ini menjadi masalah yang serius. Kalau Anda nggak percaya, sekarang Anda lompat pagar. Lompat pagar istana presiden atau lompat pagar tempat raja siapa dulu, pasti Anda dipancung, pasti dipancung. Karena kemudian yang kedua, orang ini begitu lancangnya bertemu dengan Daud berkata jangan takut kepada seorang raja. Nah, makanya saya bilang di dalam Al-Quran ini dua orang ini yang datang kepada Daud ini adalah sebuah peristiwa yang secara logis tidak mungkin sebuah kenyataan. Begitu. Coba tanggapannya dari Gus Wafi. Oke, saya jawab ya. Ya. Yang pertama, saya akan menelaah dulu cara berpikir Mas Edis. Nah, Mas Edis tadi mengatakan saya logical fallacy. Padahal Mas Edis dengan mengatakan Al-Quran mengutip dari Samuel itu adalah logical fallacy. Saya tunjukkan datanya dulu. Diam ya, kamu panjang lebar dari tadi. Ya, ini ya, dia sedang melakukan logical fallacy. Di dalam logical fallacy ada namanya false cause. Ya, penyebab palsu atau post hoc. Seorang berasumsi bahwa karena tindakan A terjadi setelah tindakan B, orang lain melakukannya lebih dulu, maka tindakan A disebabkan oleh tindakan B, meniru. Langsung diklaim meniru. Karena mirip langsung meniru. Contoh, si A pakai baju merah di hari Senin, si B pakai baju merah di hari Selasa. Berarti pasti si B meniru si A. Nah, ini adalah logical fallacy. Kenapa? Kesalahannya adalah, padahal si B mungkin punya baju merah sejak lama, atau ada tren baju merah tanpa meniru si A. Kejadian beruntutan seperti ini, berurutan, tidak selalu berarti yang kedua meniru yang pertama. Ini namanya logical fallacy, false cause. Ya. Yang kedua, logical fallacy cara berpikir yang kedua adalah ada association fallacy. Association fallacy itu apa? Maksudnya guilt by association, sesat pikir asosiasi. Artinya adalah kasus ini terjadi ketika seorang menyamakan dua hal, atau orang hanya karena mereka memiliki karakteristik atau tindakan yang sama. Contoh, si C melakukan inovasi, si D juga. Si D pasti cuma ikut-ikutan meniru si C. Padahal kedua-duanya bekerja sendiri-sendiri. Ini adalah logical fallacy yang digunakan oleh Edis. Seolah-olah karena mirip Al-Quran nyontek kepada Samuel. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Logical fallacy yang pertama dan kedua yang saya tanggapi dari cara berpikir Mas Edis. Jadi, ketika Anda mengatakan saya berlogical fallacy, Anda tunjukkan datanya logical fallacy yang mana yang saya katakan. Logical fallacy itu ada beberapa. Nah, yang mana? Apakah false cause? Atau association fallacy? Atau yang mana? Agar kita tahu cara berpikir saya yang mana yang salah. Begitu. Dengan Anda tadi mengatakan bahwa Al-Quran mengutip nyontek dengan Samuel, itu Anda langsung terkena dua logical fallacy sekaligus. Begitu. Kemudian, kalau Anda mengatakan, ini pertanyaan saya yang di awal sudah gak dijawab ya, sudah hilang ini. Jadi gak apa-apa teman-teman ya, kita sabar karena Mas Edis takut banyak yang mu'allaf pada malam hari ini. Jadi pertanyaan saya tadi hilang begitu saja. Tidak dijawab oleh dia tanpa data, tanpa apapun. Yang penting jawab, bukan jawab yang penting, tapi yang penting jawab. Sehingga pertanyaan saya hilang begitu saja, langsung balik menanyakan. Oke, gak apa-apa. Sekarang, sebelum saya mengatakan bahwa cerita di Al-Quran antara cerita di Samuel, ya, itu mana yang benar, Anda langsung mengklaim bahwa yang di Samuel yang benar.
Saya untuk menentukan mana yang benar, kita sama-sama buktikan sanad. Ya, Anda sebutkan sanad di Samuel, saya akan menyebutkan mata rantai pengabaran di Al-Quran. Ya, saya akan menyampaikan pengabaran di Al-Quran bahwa ini benar-benar datang dari Allah, dari Sang Maha Kuasa. Anda harus menyampaikan sanad cerita yang ada di Samuel dari Anda sampai Tuhan yang menceritakan tentang ayat di Samuel tersebut. Saya minta sanadnya, tampakkan datanya, baru saya sudah ngefur, ya kalau dalam main catur itu ngefur namanya. Jadi pertanyaan saya sudah hilang barusan. Oke lah, gak apa-apa. Sekarang kita buktikan bersama-sama. Saya akan menyebutkan sanad di dalam Al-Quran bahwa cerita itu benar-benar benar. Dan Mas Edis harus bisa mendatangkan sanad mata rantai pengabaran itu dengan akurat, yang sahih. Tafadhol, Mas Edis sampaikan, saya akan membacakan sanadnya. Baik, saya tanggapi ya. Ya. Baik. Ya, nampaknya terkesan benar oleh orang-orang yang awam. Nah, ini saya sebut dengan Sanadnya. logical fallacy. Sanadnya. Gimana Saya nih, minta Mas? data sanad, Mas Edis. Masa dia ngomong saya diam? Enggak, maksudnya mata rantai Aduh, pengabarannya berat. bukan Gus Wafi, dulu. gini, Karena Gus ini Wafi, waktu dalam- saya. Ini waktu Oh ya, saya. silakan. Selesaikan Ini waktu dulu. saya, karena ini waktu saya. Ini waktu Oh ya, saya. silakan. Selesaikan dulu. Udah beli. Ini udah feedback ini. Siapa yang feedback nih? Siapa yang feedback ini? Nah, ini waktu saya cuma ngasih waktu Anda 1 menit untuk menampilkan data sanad pengabaran yang benar Al-Quran atau Bible, yaitu Samuel di Perjanjian Lama ya. Sampai mengabarkan Dikasih sanad waktu aja, pengabaran. Gus. Gini loh, kalau Anda Tidak, sudah selesai bicara, silakan, saya tampilkan bicara. saja. Saya nanti Panik nampilkan. mereka. Ini waktu Gus. saya, Mas. Ini waktu saya. Ya, Tadi ya selesaikan Anda- dulu lah. Nanti saya ngomong. Selesaikan dulu ya. berbicara lebar. Anda berbicara lebar. Saya tidak potong-potong. Saya hanya meminta. Ya, meminta itu kan ini di dalam ini atau di mana yang harus saya buka. Saya langsung bukakan sanad pengabaran tentang Samuel dengan sanad pengabaran tentang ayat Al-Quran. Mana yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga tidak ada kata-kata yang lebih dulu yang benar. Nah, Kasih saya waktu, Budak saya dikasih waktu untuk saja menjawab. Mas Edis ya, handphone Mas Edis. Antara Nokia dengan Samsung, ya. Nokia N95 dengan Samsung S8 misalnya. Belum tentu Samsung niru Nokia, enggak. Yang lebih hebat malah yang Nokia yang terbaru. Setiap elektronik yang terbaru yang paling bagus. Kan seperti itu. Maka saya di sini meminta sanad pengabaran, ya, mata rantai pengabaran tentang Samuel. Kamu bilang saja di mana saya harus buka. Saya akan bukakan sekarang, lalu saya akan bandingkan dengan Al-Quran. Karena ini kabar, Mas Edis. Kabar itu kita tidak bisa langsung mengatakan ini benar, ini enggak, tanpa tahu mata rantai pengabarannya. Begitu loh. Dah, You understand? dah. Ya, mana? Di Dikasih mana? waktu saya Saya jawab. harus buka di mana? Biar saya buka. Gini Gus. Iya. Kalau Anda sudah selesai, kasih saya waktu menjawab. Saya harus tanggapi semua satu poin-poin. Enggak. Jangan saya panik lah, sampaikan Gus. dulu Gus, pengabarannya di teman-teman mana. menjadi saksi ya, di mana Yang Gus Samuel. Wapi begitu paniknya luar biasa ini. Nah, Boleh nggak saya jawab? Sampaikan kepada saya di Samuel Iya, mana, ini saya biar mau menjawab. Gimana saya mau menjawab kalau saya diganggu? Sementara Ini Andi waktu tadi saya. bicara, Ini waktu saya ya udah beri kesempatan. habiskan dulu waktu Anda. Nanti saya gantian. Saya beri kamu kesempatan untuk menyebutkan data tentang pengabaran Samuel. Sudah, saya yang buka. di Baik. sini. Boleh Di saya mana, tanggapi? di mana? Boleh saya Di mana tanggapi? saya harus buka? Di mana saya Boleh harus saya buka? tanggapi? Di mana saya harus buka data Anda? Teman-teman, kalian menjadi saksi ya bagaimana Gus Wapi Mas. panik karena kalau saya dibiarkan ngomong itu pasti umat banyak yang murtad, terutama umat-umat yang sekolah teologis, umat-umat yang Kalau pendidikan. saya dibiarkan ngomong, betapa banyak orang di Amerika akan mu'alaf. Kenapa? Karena dengan satu pertanyaan Gus, saja, Gus, nggak bisa jawab. Anda kan sudah bertanya, Apalagi Gus. saya bertanya Boleh nggak terus. giliran saya nih waktu saya menjawab? Loh enggak, saya bukan bertanya masalah persoalan. Iya, ini datanya saya di mau mana menjawab nih, pengabarannya. Gus. Pengabarannya Saya mau di menjawab. mana? Ah, kan nggak dikasih ngomong kita teman-teman. Inilah Ada data makanya pengabarannya? teman-teman. Ada data pengabarannya? Makanya teman-teman diskusi jadi buntu Nah, kan kalau panik, begini. kan? Nggak bisa jawab, masa giliran saya menjawab disela Nggak bisa terus. jawab ternyata kan?
Tadi Gus Wapi menjawab tidak saya sela. Sekarang saya menjawab disela terus. Karena ini bukan waktunya antum menjawab, ini waktunya Ya saya. sudah, selesaikan dulu. Selesaikan. Saya pengen tahu data Anda Samuel itu mata rantai pengabarannya di mana? Mata rantai pengabarannya. Mana Sekarang dia bisa tahu, saya jawab? nggak punya ilmu, jawab sekarang. Bisa saya menjawab? Datanya Dari di mana? Mas. Saya yang buka. Ya. Karena Anda Bisa tidak saya mungkin menjawab? bawa data, Mas Edis. Anda tidak mungkin Bisa bawa saya data menjawab? soalnya. Coba. Di mana? Saya Teman-teman, buka. kalian menyaksikan ya bahwa Ayo, saya buka, di channel saya buka. ini, di channel ini kan? Ternyata itu memang Mas Edi tidak bisa dikasih. framing. Kita nggak dikasih waktu buat jawab. Mulai framing. Makanya tidak fair. Padahal dia dari Begitu. tadi ngomong panjang Padahal lebar, dia tadi udah menyampaikan berapa poin loh. Mau saya Saya tanggepin diem padahal, satu-satu. Gus, diskusi yang baik. Anda bicara, selesai, gantian saya bicara. Penontonlah yang menilai semua itu. Mas Edis, saya diskusi dengan Anda itu bukan setahun 2 tahun. Iya. Ya. Karena Anda selalu karena tidak mereka membawa tahu data bahwa setiap kalau saya ngomong bertanya. bahwa Makanya umat saya tanya akan data sekarang biar saya yang buka. Saya tanya data sekarang biar saya yang buka. Tuh, Di lihat tuh, mana selesaikan data dulu Wafi. Tuh, mata orang udah pada rantai ngomong tuh. pengabaran Wafi, beri tentang waktu Samuel. untuk menjawab tuh loh. Beri waktu untuk menjawab, Wafi. Ya, itu Tuh, orang-orangnya gantian kamu. ngomong. Itu, udah pada ngomong, Itu gantian orang-orangnya ngomong. kamu itu. Ya, Gus, coba. saya Di kan mana datanya menanggapi harus saya poin-poinmu. buka. Pertama, poinmu mengatakan begini. Itu yang disebut dengan false cause. Ya kan? Saya tanggapi dulu itu. Masa saya nggak boleh nanggapin satu persatu? Boleh nggak saya tanggapi satu persatu? Belum. Ini waktu saya masih. Ini waktu saya. Panik mereka. Ustaz, dia nggak bisa jawab, Ustaz. Dia nggak punya data. Percuma Panik dia ya? bisa. Teman-teman, Percuma dia data, yang kan? panik ya. Enggak, kalau nggak Percuma. punya data bilang, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Iya, dia nggak punya Ya data. udah, silakan lanjutin, selesaikan. Ah. Oke, Selesaikan. berarti nggak punya data ya? Nggak punya Selesaikan data dulu, dia. silakan. Nggak punya data, oke. Selesaikan. Jadi Mas Edi sudah mengakui Punya data, bahwa iya. dia nggak punya data, teman-teman. Mas Edi sudah mengakui. Jadi setiap perdiskusian, ketika Islam dituntut untuk data, tetapi selama ini dari 2004, 2005, saya berdiskusi dengan Mas Edi, selalu dia yang bertanya, saya yang menjawab. Dia bertanya, saya menjawab. Saya bertanya sekali hanya di tahun 2026. Saya bertanya, nggak ada datanya. Maka kalian akan hanya mendengarkan framing-framingan dari dia tanpa ada satu data pun mata rantai pengabaran tentang Samuel dan kebenarannya. Itu nggak akan ada. Nggak akan ada. Lalu dia bertanya kepada saya tentang Al-Quran, seolah-olah Al-Quran langsung salah, kitab dia yang benar. Padahal di awal, sebelum terjadi diskusi ini, saya sudah bertanya tentang Markus 16 nomor 8. Apakah ada jawabannya? Apakah dia menampilkan data? Tidak ada. Makanya itulah, dan sampai akhir, Edis tidak akan pernah menampilkan satu pun data. Berbeda dengan Islam. Nanti kita akan buktikan bahwa Islam setiap ngomong pasti ada data. Ya, dan Mas Edi setiap ngomong tidak akan ada data yang dia tampilkan. Ya, selesai. Baik. Saya tangkap ya. Baik. Jadi teman-teman, tampak sekali bahwa Wafi panik kalau saya diberi waktu ngomong. Karena ketika saya ngomong, Ini kan? umat Islam dari kalangan yang terdidik itu pasti murtad. Tinggal orang Islam yang tidak terdidik saja yang masih Islam. Gini. Pertama, tadi dia mengungkapkan sebuah false cause, yaitu logical fallacy, di mana kalau ada orang berbuat sesuatu, maka pasti apa yang dilakukan oleh orang sesudahnya mirip dengan itu, maka perbuatan itu mencontek. Saya setuju bahwa itu logical fallacy. Tapi begini Gus Wapi, yang saya tuduh mencontek itu bukan Daud di dalam Al-Quran, tetapi orang yang menulis Al-Quran tersebut. Makanya ini Gus Wapi ini selalu saja gagal paham. Contoh, saya kasih contoh. Pernah ada satu kejadian di Pekanbaru di mana ada seorang supir Grab yang dibunuh oleh penumpangnya. Jadi ada penumpang memesan taksi online, kemudian dibunuh. Beberapa tahun kemudian ada kejadian di Bandung, di mana supir Grab juga dibunuh oleh penumpangnya. Pertanyaannya begini, apakah sudah pasti bahwa kejadian yang di Bandung ini mencontek apa yang terjadi di Pekanbaru? Belum tentu, belum tentu. Belum tentu dia terinspirasi atau mencontek peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Tetapi Gus Wapi, Anda ini salah melihat contoh. Yang saya tuduhkan mencontek itu bukan Daud di dalam Al-Quran nyontek Daud di dalam Alkitab, bukan. Tetapi penulis
penulis Al-Quran ini yang melakukan sebuah plagiatisme. Ini makanya saya bilang ini gagal paham yang terus menerus. Begitu loh. Nah gini, kenapa Gus Wapi saya katakan bahwa itu mencontek? Pertama, peristiwa itu sudah ada di dalam 2 Samuel 12. Dan itu sudah ada ribuan tahun sebelum Al-Quran ada. Kemudian Al-Quran datang ingin menceritakan suatu peristiwa yang sama. Jadi ingat sekali lagi Gus, yang mencontek bukan orang yang ada dalam Quran itu, tetapi orang yang menceritakan itu yang nyontek. Begitu loh. Orang yang menulis Al-Quran ini melakukan plagiatisme. Paham ya? Kalau nggak paham lagi susah ini kita diskusi Gus. Nah, saya kan tunjukkan kriteria-kriteria kajian-kajian akademisnya. Kenapa dikatakan mencontek? Begini. Pertama Gus, makanya Anda pahami lagi. Yang datang kepada Daud menurut 2 Samuel 12 itu adalah satu orang. Siapa namanya? Namanya adalah Nathan. Oke? Nah, dia datang kepada Daud membawa sebuah perumpamaan. Di mana dia bercerita bahwa di dalam satu kota ada 2 orang yang berselisih. Tadi sudah saya bacakan, nggak perlu saya ulang lagi. Nah, tetapi di dalam Al-Quran yang datang ribuan tahun berikutnya mengatakan bahwa betul-betul 2 orang datang. Kenapa ini saya katakan tidak logik atau illogical? Kenapa ini saya katakan peristiwa yang tidak mungkin terjadi? Pertama, 2 orang itu tidak jelas identitasnya siapa. Kemudian cara dia datang itu dengan cara melompat pagar. Karena dikatakan ini, adakah telah datang kepadamu 2 orang yang melompat pagar? Pertanyaan saya, dalam rangka apa mereka harus lompat pagar? Karena kalau kita melihat orang-orang zaman dulu, raja-raja zaman dulu, itu tidak seperti raja zaman sekarang. Lebih ketat pengawasannya ketimbang raja zaman sekarang. Kalau Anda pergi ke Thailand, kalau Anda pergi ke Inggris, itu tidak mungkin raja itu tidak dikawal. Nggak ada ceritanya. Raja itu selalu dikawal. Jadi nggak mungkin ada orang sembarangan bisa bertemu dengan raja. Kalau ada orang lompat pagar, itu pasti dipancung orangnya. Pasti dipancung. Karena ini sudah pasti dianggap sesuatu yang membahayakan atau assassination. Percobaan pembunuhan terhadap raja. Nggak bisa. Makanya saya bilang ini sesuatu yang pasti tidak mungkin benar. Gitu. Kemudian, cara mereka masuk menemui Daud, itu juga tanpa permisi, tanpa apa, langsung berkata, jangan takut hai Daud. Ini seperti, ini orang macam apa ini 2 orang ini? Kok bisa ngomong gitu kepada raja? Begitu. Nah, kemudian yang kedua. Tadi Gus Wapi membawa satu isu mengenai sanad. Karena di dalam Al-Quran, sebenarnya dalam Al-Quran juga nggak ada sanadnya di sini dikatakan. Tapi di dalam riwayat-riwayat lain dikatakan sanad. Ini juga semacam kecacatan berpikir. Karena ada sanadnya yang bercerita ini, kemudian bercerita ini, maka benar. Ini kalau dibawa ke pengadilan, ini juga sebuah yang cacat. Contoh, seorang hakim bertanya, kamu tahu dari siapa bahwa si Fulan mencuri? Oh, si Budi bercerita kepada saya, kemudian Budi menceritakan kepada Tono, kemudian Tono menceritakan kepada saya. Nah, karena ada sanadnya, ada perawinya yang menceritakan, maka cerita itu jadi benar. Ini logika macam apa? Tidak mungkin gara-gara diketahui ceritanya, maka cerita itu jadi benar. Benar atau tidaknya sebuah cerita, itu karena cerita itu berdasarkan fakta dan kenyataan. Bukan karena yang menceritakan siapa. Contoh, saya bilang, dan saya bilang kepada Bom Bom bilang kepada Yusuf PI, bahwa Gus Wapi nyolong mangga. Nah, karena yang menceritakan diketahui siapa, maka peristiwa jadi benar. Ini logika macam apa lagi? Nggak mungkin, bukan seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan Anda yang terakhir tadi mengenai mana sanadnya. Begini Gus Wapi, perawi atau sanad itu diperlukan
ketika terjadi sebuah keraguan terhadap informasi itu dapat dari siapa. Atau terjadi ketika yang menceritakan itu bukan saksi mata. Contoh, kalau orang yang 5.000 tahun atau 100 tahun setelah kelahiran Bung Karno bercerita, maka orang tersebut perlu yang ngomong ini, yang ngomong ini, yang ngomong itu, karena dia bukan saksi mata. Nah, sementara di dalam Alkitab dia tidak memerlukan yang namanya perawi ataupun sanad, karena yang menceritakan di sini adalah saksi mata. Begitu, Gus. Ya. Jadi Gus Wapi ya harus bertobatlah dari kesesatan-kesesatan berpikir semacam itu. Silakan, Gus. Udah lemes dia Gus Wapi dia. Aduh, jawab apa ini ya? Kenapa saya lemes? Ini bagian saya ya. Kenapa saya lemes? Karena pertanyaan saya selalu nggak ada datanya gitu loh. Selalu ngeles. Saya pengen kalau Mas Edis itu berdiskusi, minimal apa yang disampaikan dan apa yang dijelaskan itu ada datanya, Mas Edis. Gitu. Karena selama ini dari 2024 sampai 2026, kenapa kok harus selalu saya yang nampilin data? Kamu hanya ngomong, bertanya, ditanya balik, gak pernah ada data. Gitu loh. Kenapa saya meminta mata rantai? Yang saya minta itu mata rantai sanad. Di sana kan diceritakan. Di dalam Samuel kan diceritakan, ada orang datang ke Daud nih, namanya Nathan. Nathan yang bercerita. Nah, kasus cerita tentang datangnya Nathan ke Daud, itu kabar dari siapa gitu loh. Itu yang kita tanyakan, datanya di mana? Gitu. Jadi bukan mata rantai dari Anda, bukan. Tapi ketika kisah itu tertuang di dalam Samuel, ada orang yang datang ke Daud yang bernama Nathan. Ya, cerita datangnya Nathan itu siapa yang cerita, Mas Edis? Yang cerita siapa itu? Namanya siapa? Bahwa dulu ada orang namanya Nathan datang ke Daud, cerita tentang orang yang sedang berselisih paham. Nah, itu yang cerita siapa? Itu loh yang saya tanyakan. Mata rantainya sampai nggak ke Daud? Saya akan menjawab itu nanti. Tapi tentang tema yang ada di dalam Al-Quran. Maka tidak bisa kemudian Anda menggunakan false cause. Yang itu seolah-olah Al-Quran meniru. Bukan meniru tentang Daudnya. Bukan. Tapi kata Anda tentang isi ceritanya. Seolah-olah yang di Al-Quran tidak masuk logika. Itu kan logika Anda sebagai orang kafir yang tidak menerima Al-Quran. Bukan logika kami. Kalau memang itu kebenaran ada di dalam kitab Anda, sampaikan datanya yang bercerita tentang itu, ya sampai kepada Daud itu siapa? Bahwa ada seorang laki-laki, Nathan namanya, datang kepada Daud. Itu gak akan pernah bisa Anda jawab. Anda hanya mengatakan nanti kalau saya jawab orang akan murtad begini. Itu kan cuma framing, Mas Edis. Saya itu sudah muak dengan framingan Anda. Saya sudah kenyang gitu loh. Hanya pemuja Anda saja yang akan memuja Anda. Orang Islam sudah tahu semuanya bahwa Anda itu tidak akan pernah membawa data kalau berdiskusi. Edis hebat Orang, penonton. orang yang tahu diskusi saya Mantap, dengan Edis Anda. Ya kan panas dia. Enggak, itu loh saya bacain komentar di bawah. Edis mantap, Edis the best katanya. Kenapa? Ustadz Wapi Ya, hanya Kenapa Kenapa? bicara, Dis? Ya, Kenapa bicara, Dis? Iya. Dengerin dulu lah. Santai. Jangan panik, Dis. Jangan panik. Udah takut mereka. Ya, silakan. Ya. Ya. Karena kalau saya berbicara ini orang bisa mu'alaf loh Mas Edis. Hampir setiap bulan orang mu'alaf setelah dengarkan saya bicara gitu loh. Makanya Hampir tiap hari. bagi orang-orang yang terpelajar dari kalangan Kristen setelah mendengarkan saya ngomong itu, Allah ngasih hidayah sama dia. Ngasih hidayah. Karena akhirnya dia mikir begini, iya ya, Edis dari 2024, 2023 sampai sekarang kalau ngomong kok selalu nanya ya. Kalau ditanya balik kok gak kuat ya. Oh berarti dia Kristennya nggak paham banget dong, cuma bisa nanya ke Islam dong. Akhirnya mikir seperti itu. Buktinya ditanya balik, nggak pernah ada data yang ditambahkan. Loh kalau saya Mas Edis, saya kalau sampai menunjukkan data Mas Edis, data saya itu lengkap Mas Edis, lengkap data saya tentang cerita Daud itu lengkap, gitu loh. Saya sekarang ingin tahu Anda bisa nggak seperti saya menunjukkan data
cerita tentang mata rantai Daud, dari cerita yang orang Nathan bertemu Daud sampai kepada cerita Daud itu. Yang bercerita siapa itu, Mas Edis? Itu tunjukkan kepada kita yang bercerita siapa, gitu loh. Lanjut, Mas Edis, dijawab dulu yang bercerita. Datangnya Nathan ke Daud sampai kepada Daud itu siapa yang bercerita gitu. Baik, saya jawab ya. Namanya. Ya, baik. Jadi siapa yang bercerita di dalam kitab 2 Samuel itu, ya kan? Tentu saja adalah para saksi mata dan penulis kitab itu. Nah, mengenai namanya tidak dikatakan di situ siapa namanya karena peristiwa itu sudah diketahui oleh seluruh orang Israel. Itu cerita itu menjadi buah bibir di antara orang-orang. Dengarkan saya cerita dulu ya. Peristiwa itu tidak terjadi di tempurung, di batok kelapa. Sehingga yang tahu hanya 2 orang, enggak. Peristiwa Daud berzinah itu dengan Batseba itu diketahui oleh seluruh penduduk Israel. Makanya cerita itu diceritakan sebagai sejarah bangsa Israel. Gitu loh. Bukan kok jadi orang Arab yang ngurusin ceritanya bangsa orang Israel gitu loh. Nah, logika yang Anda gunakan ini salah, Gus Wapi. Cerita itu benar adalah karena satu, cerita itu logis. Kemudian cerita itu dapat dijelaskan dan bertanggung jawab tentang siapa di situ, namanya siapa, peristiwanya kapan. Maka cerita itu dapat dipercayai sebagai peristiwa sejarah. Bukan karena siapa yang cerita. Ini kalau Anda jadi hakim, ini bahaya. Gini, Anda bilang bahwasanya bom-bom itu katanya memalsukan surat pelantikan pendeta. Kata siapa? Kata Gus Wapi. Oh, karena ada yang cerita berarti benar. Gus, ini logika macam apa? Masa gara-gara yang menceritakan adalah fulan, maka ceritanya benar. Nah, ini yang disebut dengan logical fallacy. Kalau misalnya, oh Muhammad dia terbang ke langit ketujuh, naik buruk. Karena yang menceritakan ada orangnya berarti benar. Ini macam apa, Gus? Kita tidak fokus siapa yang menceritakan. Kita fokus isi beritanya itu loh. Beritanya itu masuk akal nggak, logis nggak? Tadi kan sudah saya bilang, yang datang kepada Daud itu adalah Nathan. Nathan itu seorang nabi. Dia hidup sejaman dengan Daud. Pada saat Daud memerintah kerajaan pada waktu itu. Kita sudah sama-sama sepakat bahwa Daud itu seorang raja. Ya kan? Nah, Nathan itu membawa umpama, dia membawa sebuah perumpamaan, bukan betul-betul ada 2 orang datang kepada Daud. Dia bilang ada 2 orang di dalam suatu kota, yang seorang itu memiliki banyak kambing domba, yang seorang itu cuma punya 1. Pada satu waktu, wahai Daud, yang punya kambing domba banyak ini kedatangan seorang tamu. Tapi dia sayang untuk menyembelih 1 saja ternaknya itu untuk diberikan kepada orang datang itu. Sehingga dia ambil domba kepunyaan si miskin tadi. Lalu dimasaknya dan diberikan kepada tamunya itu. Maka mendengar umpama itu Daud tuh marah. Sesungguhnya orang tersebut harus dihukum mati. Karena dia tidak kenal belas kasihan. Ternyata Nathan bilang, hei Daud, kamu, orang itu tuh kamu. Kamu sudah punya banyak istri, sudah dikasih semuanya, tapi kamu ambil istrinya orang. Makanya di situ Daud akhirnya tersungkur sujud dan bertaubat. Nah, yang ingin kita buktikan di sini adalah Gus Wapi, bahwa Al-Quran yang datang ribuan tahun berikutnya salah mengutip ini. Dengan cara mengatakan bahwa betul-betul 2 orang datang kepada Daud. Nah, kenapa hal itu mustahil? Tadi kan sudah saya jelaskan, Gus. Kok bisa 2 orang yang datang kepada Daud ini adalah mustahil? Pertama, dia ngelompat pagar.
Ini ngapain dia melompat pagar? Buru-buru dia mau ketemu Daud. Pasti kepalanya sudah ditebas. Kok dia berani lompat pagar? Pergi ke Thailand, lompat pagar. Temuin raja. Udah bolong kepala, udah ditembak. Karena apa? Itu merupakan percobaan pembunuhan kepada raja. Itu loh, ini logikanya kayak begitu, Gus. Oke, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang yang diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah peristiwa yang real, yang memang benar-benar terjadi, siapa dua orang itu? Coba. Nah, ini Anda harus jelaskan. Makanya peristiwa ketika Anda menjadi hakim, ketika Anda menimbang satu perkara, maka Anda harus menggunakan segala logika berpikir Anda secara sehat. Bukan gara-gara, oh diketahui siapa yang menceritakan, berarti ceritanya benar. Ya aneh-aneh saja. Saya juga bisa cerita, saya terbang ke bulan semalam. Siapa yang cerita ini terbang ke bulan? Wafi. Karena diketahui siapa yang bercerita, maka itu benar. Ini logika macam apa, Gus Wafi? Nah, silakan. Siapa dua orang itu? Ustadz, sebentar Ustadz, sebelum Ustadz lanjut. Saya mau ngasih tahu, nih Ustadz nih berilmu sampai 9 tahun di pesantren, ngelawan yang modal congor begini. Aduh, saya dari tadi ngelihatnya tuh mau ketawa, aja nggak ada jawaban. Udah putus Gimana? asa mereka, Tat, jangan dilanjutin, Tat. Mana ada dia Tat, pakai jangan data, dilanjutin, Tat. data, Habis data. nanti kita, Tat. Nggak Dikeroyok. ada pakai data. Coba Bentar lagi Ustadz naikin lanjut. banyak orang nih. Aduh, ya ampun. Kasihan. Lagi ya naikin Allah. banyak orang nih. Dia dibayar Ustadz untuk framing-framing begini. Tuh kan? Emangnya Tuh kita. kan? Terima kasih. Udah lah, Terima lanjut lah kasih. Ustadz, lanjut. Saya nggak perlu ngomong, saya ngomong nangis. Gus Wapi tuh udah dibela-belain tuh Gus Wapi. Kasihan gak ada yang bela kan. Ya, jadi saya sekarang itu sebenarnya males ya mau diskusi sama Mas Edis itu kenapa? Karena selalu saya nanya itu pertanyaan saya selalu hilang gitu loh. Kenapa sih? Dari dulu setiap saya bertanya, pertanyaan saya langsung hilang, langsung gantian dia yang nanya gitu loh. Berarti mitos ya dua orang itu ya. Padahal di awal santai, jangan panik, santai. Ini waktu saya. Padahal di awal saya nanya siapa yang bercerita datangnya Nathan kepada Daud. Pertanyaan saya simpel kan? Siapa orang, nama orang, satu saja. Katanya kamu banyak itu semua sudah disaksikan. Saya cuma minta satu loh. Satu saja. Nama orang yang menceritakan Nathan datang ke Daud. Itu pertanyaan saya gitu loh. Satu saja. Kalau kata kamu orang banyak, satu saja. Justru dengan perbedaan ini, itu justru menunjukkan Al-Quran itu gak nyontek sama Samuel. Ini beda banget ceritanya ya, antara yang di Samuel dengan yang di Al-Quran beda. Beda Mas Edis. Maka pertanyaan saya yang pertama, jangan dihilangkan pertanyaan saya. Ayolah dijawab dulu. Jangan kemudian Anda bertanya menuntut saya. Tapi Anda dari tadi ditanya, dari awal hilang pertanyaannya. Yang kedua hilang lagi pertanyaannya. Yang ketiga nih saya nanya nama orang yang bercerita datangnya Nathan ke Daud. Siapa? Hilang lagi kan? Sudah 3 pertanyaan hilang. Hilang gitu loh. Masalah saya nanti menceritakan tentang Daud karena memang Al-Quran tidak pernah nyontek di dalam Samuel. Anda harus membuktikan Mas Adis. Ketika Anda mengatakan Al-Quran nyontek kepada Samuel dalam tema cerita tentang Daud, Anda harus membuktikan, jangan hanya mengklaim. Kalau cuma mengklaim nyontek, siapa yang nggak bisa? Itu logical fallacy. Buktikan bahwa penulis Al-Quran pernah baca Samuel. Baca Samuel lalu mengutip Samuel itu dimasukkan kepada surah Shad. Keren kalau ada datanya seperti itu. Kalau cuma nuduh Mas Edis bajunya niru Justin Bieber misalnya. Apakah bisa seperti itu? Lalu saya nggak punya bukti bahwa Anda membeli di toko satu baju, lalu Anda mengatakan bahwa ini saya karena ngefans kepada Justin Bieber, saya menggunakan baju yang sama dengan dia. Hanya tuduhan. Kalau hanya tuduhan siapa yang nggak bisa Mas Edis? Anda itu punya PR banyak loh. Sudah 3 pertanyaan saya hilang ini. 3 pertanyaan saya hilang. Siapa yang bercerita Nathan datang ke Daud? Satu saja namanya. Lalu Anda sudah mengklaim dari awal bahwa cerita
konsep tentang penceritaan Daud dalam surah Shad yaitu sama dengan Samuel, berarti nyontek. Nah, maka saya bertanya, mana bukti bahwa Al-Quran itu nyontek? Mana buktinya? Ada nggak buktinya? Begitu loh. Pernah nggak Jawab. ada orang memasukkan tulisan di Samuel kepada Al-Quran? Jangan hanya nuduh, Mas Edis. 3 pertanyaan sudah hilang ini. Gitu Jawab loh. ya. Oke, jawab. Baik. Jadi saya jawab. Lagi-lagi kita mengulang satu yang sama nih. Gini. Sebenarnya inti dari pertanyaan Gus Wapi adalah, lalu siapa nih yang nyeritain bahwa Nathan tuh datang kepada Daud itu siapa? Di dalam Alkitab, saya harus mengaku dengan tegas bahwa nama orang yang menceritakan itu memang nggak ditulis. Ini harus kita akui. Cuman kalau pertanyaan itu diajukan kepada Gus Wapi, pertanyaan yang sama itu diajukan kepada Gus Wapi. Siapa yang menceritakan tentang datangnya 2 orang itu kepada Daud? Siapa? Nah, pasti nanti Gus Wapi akan menjawab, oh itu Allah. Ini iman, Gus. Kalau udah iman begini, ya ngapain kita diskusi? Nggak usah kita diskusi. Bagusan kita ngopi bareng, kemudian kita main main songklak. Tuh agak pat. Nah itu enak kita begitu, Gus. Ngapain? Di dalam Al-Quran, Gus, tidak ditemukan siapa yang bercerita tentang datangnya 2 orang kepada Daud. Nggak ada. Menurut iman orang Islam, ya yang menceritakan itu adalah Allah. Allah bercerita kepada Muhammad. Itu iman. Repot, Gus, kalau udah begitu, Gus. Nggak usah diskusi ilmiah. Makanya waktu Anda diskusi dengan siapa? Guru Gembul, itu Anda jadi ketawaannya orang-orang sekolah. Anda itu jadi ketawaannya orang-orang sekolah. Tetapi Anda dipuji-puji oleh orang yang nggak pernah sekolah. Makanya gue sudah saya bilang, dalam diskusi lintas agama, kesampingkan dulu dogma. Kalau kita bahas dogma itu kita bahas iman, Gus. Sama seperti 2 orang anak-anak berdebat begini. Tuhan saya menciptakan langit dan bumi. Oh enggak, Tuhan saya. Enggak, Tuhan saya pokoknya. Oh, bukan Tuhan kamu, Tuhan saya. Gus, itu namanya debat anak-anak Gus, anak-anak TK. Kita bukan debat begitu, Gus. Kita uji nih materinya nih di dalam nih. Kenapa yang di dalam Al-Quran itu merupakan suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi? Pertama, Daud itu kan raja, Gus. Secara logika raja itu pasti dijaga. Raja itu tinggalnya di istana raja. Dan dikawal. Karena zaman dulu, Gus, antara wilayah satu dengan yang lain tuh perang. Kita nggak sedamai sekarang loh. Sekarang antar negara itu damai. Ada PBB. Zaman dulu nggak ada PBB, Gus. Zaman dulu antara raja yang satu menaklukkan raja yang lain. Majapahit menaklukkan sana. Sriwijaya menaklukkan ini. Kerajaan Demak. Semua memang begitu. Itu fakta yang nggak bisa kita hindari. Nah, karena perang zaman dulu yang begitu intensif, maka seorang raja itu dikawal. Dan ada pengawal raja. Seperti yang saya bilang tadi. Daud itu sampai nulis Mazmur. Seperti pengawal raja yang merindukan pagi. Mereka itu sampai ngantuk-ngantuk, Gus, ngawal raja. Nggak boleh tidur. Ini bisa-bisanya ada 2 orang datang menemui Daud. Dengan cara lompat pagar. Ini peristiwa yang nggak mungkin terjadi. Peristiwa ini sudah pasti dongeng. Kenapa? Orangnya tidak diketahui siapa. Kemudian cara-caranya aneh. Menemui Daud dengan cara ngelompat pagar. Kemudian dia ngomong sama Daud, jangan takut, hai Daud. Kami adalah 2 orang yang berperkara. Yang satu begini, boro-boro dengerin ceritanya, Gus. Yang jelas Daud sudah buru-buru panggil pengawal. Pengawal, siapa ini kok bisa orang nerobos masuk istana? Kok bisa-bisanya Daud sempet punya waktu dengerin orang yang cara masuknya saja sudah lompat pagar. Kemudian dikatakan di situ, Daud tersungkur sujud dan bertaubat. Bertobat dari apa? Nah, saya baca buku-buku tafsir.
Saya baca buku tafsir Ibnu Katsir, Jalalain dan lain sebagainya. Ternyata di dalam buku-buku tafsir pun ternyata para penafsir memang mencontek lagi 2 kali nyonteknya. Mencontek Udah, lagi Tak, dengerin kisah-kisah. cerita begini nggak habis-habis Waduh, dari waduh tadi. nih Mbak panik. Nggak Panik. usah lah Ustaz, Panggil buang-buang teman. waktu. Panggil teman. Ngapain sih? Panggil teman, panggil. Nggak usah. Panggil teman ya. Gimana Gus? Kapok ya? Pertanyaan saya mana Ustadz jawabannya? Yusuf nggak ada suara. Kapok ya? Pertanyaan saya mana jawabannya? Oke, bagi muslim-muslim yang tidak puas dengan Gus Wapi, bagi muslim-muslim yang tahu bahwa Gus Wapi udah babak belur, kalian bisa follow Kau yang saya. babak belur, jangan framing Kalian bisa orang. follow saya dan Kau menjawab yang pertanyaan babak ini belur. di diskusi kita yang berikutnya. Aduh, si Edis mah, waduh dari Loh, tadi apa? buktinya tidak ada Jawabannya jawaban mana? nih. Kau Siapa kan mau nih? ngasih Tiga ilmu pertanyaan nih saya sama orang hilang. Islam. Ngeroyok nih. Dia mau ngasih Tiga ilmu pertanyaan sama saya orang hilang. Islam. Dengar saya Ngeroyok sedikit. nih. Mau Ngeroyok ngasih kan ilmu. katanya. Harus, Mana oh ilmunya pokoknya kalau mana? menghadapi Dari tadi kau saya, cuma cerita dongeng. harus panggil Mana 10 ilmunya orang. Mana? Harus Nggak 10 berani dia orang jawab panggil saya. Nggak Mana mungkin. jawabannya mana? Nggak dari mungkin tadi? dia bisa menghadapi saya Mana sendiri. jawabannya Mustahil. mana? Mana jawabannya? Mustahil. Mana jawabannya mana? Mana jawabannya? Panas mereka, Dari tadi kan? mau cerita. Kau pikir gereja? Panas mereka. Aduh, kasihan Edis. Aduh, Oke, berapa gimana, lama Yusuf? lagi kau bisa dibayar orang? Gimana, Yusuf? Udah mulai keluar ya? Gimana, Aduh, Yusuf? kasihan ya Allah. Jawab itu pertanyaan. mau dipanggil Ustaz lagi? Wafi gimana? Ya, jawab dulu dong pertanyaannya. Mau Jangan dipanggil? ngoceh panjang lebar. Mau dipanggil jawaban lagi ya, Ustadz? temen ya? Mana jawaban Ustadz? Mana? Tuh, Edis keren. Coba tuh. Iwan Villa, coba. Masuk Edis masuk ngomong apa akal Edis kata punya Edis tuh. jawaban? Suruh Masuk bikin akal data. kata Edis. Edis Mana keren. jawabannya Edis bener data? cerdas. Ya itu Oh. kau yang bego-bego. Dia mulai Itulah penonton tuh loh. Diam bu, diam bu. Gus Alah, apa? nggak Bunda ada. Mila Ya jangan itu ganggu tuh. Mila tantrum. Oten Nah, tuh. Longor itu. Edis Ah. mantap tuh. Edis Ya, mantap. Mila turun. Nah, Aduh, Mila Edis turun. kalau kau mantap kau nggak kabur ke Amerika. Edis pintar. Milo Kau jangan tinggal di ganggu. Indonesia Ah, itu. kalau kau pintar. Tuh, Edis Ah, mantap. kalau kau Mila modal jangan ganggu. congor, Ah. Turunin yang aja modal itu Mila nggak ada perlu gunanya. duit. Ah. Alah, kasihan. Bunda diam. Ya, Nah, itu. kau yang diam, bukan saya yang diam. Stop dulu Bunda tuh. Ah. Mila turun. Nah, ganggu. Ya itu orang Kristen semua kau bawa anjing-anjing kau. Loh, buktinya Lanjut, mereka Ustaz. Kalau penonton yang kalau dia nggak menilai. jawab, nggak usah diterusin. Kalau dia nggak jawab, minta jawaban dulu. Nah tuh, kurang aja. Dari tadi Nggak ada jawaban. nggak ada. Kita Ustaz suruh Wafi kan dengerin moderator. ceritanya dia. Dia bisa. Kurang ajar. emang. Kenapa sih setiap saya bertemu dia itu kok jawaban saya hilang semua gitu? Hilang, tenggelam gitu. Nggak ada data aja. Pasti. Nggak ada data. Nggak bakal ada itu data sama Edis itu. Maaf Tat, saya ganggu sedikit ya, maaf saya karena dia kemarin bikin komal sama Ustadz sama yang lain. Oh, Bunda Mila tuh pantesan sirik sama saya. Ingat nggak Ustadz Wafi? Karena rumahnya 30 tahun belum dibayar. Edis, kalau kau masih di bawah, itu harga kamar mandi saya sama dengan harga rumah kau itu. Paham kau, Edis? Harga kamar mandi saya itu sama dengan harga rumah kau tempatin sekarang. Belum beres lagi dia, masih urusan sama si Tarigan itu. Ah, rumah yang nggak pernah naik-naik dikasih nama Edis. Ini yang bego nih. Bentar lagi ribut tuh Ustadz dia di antara dia itu. Gitu. Dah lanjutlah. Ayo Iwan Villa yang muslim, yang oten nggak usah. Follow saya ya, genepin 100.000 kita buka lagi apa namanya tuh kajian Islam sampai bagi-bagi biasa mau puasa ini kan 100.000 kayak per orang atau berapa tuh nanti setiap minggu saya bikin. Lanjut Ustaz. Aduh. Iya, Ustaz Wafi mah santun banget. Dari tadi orang berilmu 9 tahun diiniin si Edis. Aduh, saya dengarnya tuh panas juga tuh di belakang.